Salah satu peninggalan peradaban masa silam yang terdapat di Sumatera adalah aksara Incung daerah Kerinci. Di Sumatera ada 4 wilayah induk penyebaran aksara daerah, yaitu Batak, Kerinci, Rejang, dan Lampung. Aksara Incung terdapat di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, satu-satunya daerah yang memiliki aksara sendiri di Sumatera bagian tengah. Ini dibuktikan dengan adanya naskah-naskah kuno berumur ratusan tahun lebih yang mempergunakan aksara Incung. Sampai saat ini masih disimpan oleh masyarakat Kerinci. Bahasa yang dipakai dalam penulisan naskah-naskah tersebut adalah bahasa Kerinci kuno. Kalau kita simak fonetis yang terdapat dalam naskah Incung umumnya memakai bahasa Melayu. Sebab bagaimanapun juga, bahasa Kerinci kuno tersebut merupakan bagian dari bahasa Melayu zaman lampau yang penyebarannya meluas dari Madagaskar sampai Lautan Pasifik. Sekalipun ada juga kata-kata Kerinci yang tidak ditemui di daerah penyebaran bahasa Melayu lainnya, tentu hal tersebut merupakan lokal jenius yang berkembang sesuai dengan lingkungan, alam, dan budaya lokal. Satu pertanyaan, kapan aksara Incung mulai dipergunakan oleh orang Kerinci? Untuk mengungkapkannya tentu membutuhkan penelitian yang konkret. Namun demikian, diduga orang Kerinci telah menggunakan tulisan Incung sejak zaman sesudah prasasti Sriwijaya, abad ke-7 di Karangbirahi, Kabupaten Merangin bertuliskan Palawa. Cukup beralasan karena sebelumnya tidak ditemukan benda bertulisan di daerah Kerinci, umumnya di Sumatera, kecuali aksara Palawa tersebut. Masuknya agama Islam sampai ke Nusantara ini, beberapa suku bangsa yang disebut sebagai rumpun Melayu itu kemudian berkembang dengan ciri-ciri agama, bahasa, dan budayanya masing-masing. Dalam perkembangan yang terjadi melalui jalan sejarah yang panjang itu, kita akhirnya dapat melihat bahwa orang-orang penduduk yang mendiami Sumatera, khususnya wilayah Kerinci, memperlihatkan ciri dengan suatu warna budaya yang amat banyak diwarnai oleh agama mereka, yaitu Islam, berbahasa Melayu Kerinci, serta mempunyai berbagai kesamaan pula dalam adat dan tradisi dengan daerah sekitar Kerinci, seperti Minangkabau dan Jambi. Dokumen-dokumen atau naskah-naskah yang ditulis dalam tulisan Incung yang telah dipergunakan oleh rakyat Kerinci sebelum datangnya tulisan Arab Melayu bersamaan dengan masuknya agama Islam ke Kerinci dan disimpan sebagai pusaka turun-temurun. Tulisan Kerinci sendiri mempunyai ciri-ciri yang khas dan berbeda dengan tulisan Rencong Rejang. Aksara Incung pada hakikatnya adalah bahagian dari sastra Indonesia lama karena apa yang ditulis dalam naskah-naskah Incung Kerinci berbahasa Melayu. Dalam naskah itu, diantaranya terdapat kata-kata dan ungkapan yang sulit untuk dimengerti bila dihubungkan dengan bahasa Kerinci yang digunakan oleh masyarakat sekarang. Karena bahasa tersebut tidak menurut dialek desa tempatan yang ada di Kabupaten Kerinci. Namun walaupun demikian, jika disimak secara seksama isi naskah pada tulisan Incung, orang masih dapat menangkap maksud dan makna yang terkandung di dalamnya. Melihat bentuk grafis aksara Incung Kerinci hampir mirip dengan aksara daerah Sumatera lainnya seperti Batak, Rejang, dan Lampung, sekalipun pada bacaan dan penulisannya banyak juga perbedaan yang mendasar. Kemiripan aksara-aksara daerah itu disebabkan karena mereka berasal dari satu lingkungan budaya Sumatera yang sama pada masa dahulunya. Kemudian proses tumbuh dan berkembang, aksara tersebut mengalami corak yang membedakan satu sama lainnya sesuai dengan kondisi dan letak pusat induk kultur masing-masing etnis Sumatera itu. Secara bahasa, aksara Incung berarti miring atau terpancung dari bahasa Kerinci. Aksara Incung sendiri dibentuk oleh garis lurus, patah, terpancung, dan melengkung. Aksara Incung adalah peninggalan nenek moyang Kerinci kuno. Incung ini digunakan oleh leluhur Kerinci untuk mendokumentasikan tentang sejarah, sastra, hukum adat, dan mantra-mantra. Satu hal, pada naskah-naskah tulisan Incung itu tidak ditemukan penunjuk angka untuk bilangan. Jadi, tulisan Incung hanya mengenal huruf saja dan tidak mempunyai angka bilangan. Mungkin inilah yang menyebabkan pada setiap naskah tidak didapati penanggalan maupun tanggal penulisannya. Naskah kuno Kerinci yang sampai kepada kita berasal dari abad ke-13 sampai 19 Masehi berupa benda-benda pusaka atau pedandan.
Sejak abad ke-19, naskah-naskah aksara Incung telah dijadikan benda keramat oleh rakyat Kerinci. Aksara Incung menghasilkan karya-karya bermutu tinggi. Ada semacam kepercayaan di kalangan orang Kerinci bahwa penciptaan aksara dan pelahiran kesastraan bersumber dari suatu latar belakang perwujudan budaya alam, manusia, dan ketuhanan sebagai suatu keseluruhan. Sehingga kesusastraan orang Kerinci yang ditulis pada media tanduk kerbau, bambu, kulit kayu, kain, dan kertas merupakan kesusastraan suci yang dianggap keramat dan sakti. Sampai saat sekarang pun kepercayaan tersebut sulit hilang dalam kehidupan budaya masyarakat Kerinci. Namun, ada beberapa naskah Incung yang mengandung mantra-mantra di dalamnya. Mantra ini mengandung hal gaib, bertuah, keramat. Mantra merupakan bagian penting dalam kehidupan religi masyarakat Kerinci. Mantra digunakan untuk keperluan ritual, mengusir roh jahat, pemujaan leluhur, pengobatan, dan untuk mendapatkan kekuatan gaib. Naskah Incung Kerinci merupakan satu perigi dari perigi hasanah sastra Melayu klasik di Indonesia. Masih terbuka lagi kemungkinan menemukan perigi lain dari peninggalan peradaban Kerinci masa silam. Juga akan menjadi bahan studi menarik baik dari segi mutu maupun ketinggian nilai sastranya. Kita melihat beberapa aspek naskah kuno daerah Kerinci yang kita pandang sebagai dokumen tertulis sastra klasik. Hasil sastra klasik itu tidak lain berupa naskah-naskah peninggalan dan hasil karya nenek moyang orang Kerinci masa silam. Seperti halnya pada penelitian Hadi terhadap dua naskah Incung di Museum Siginjai Jambi. Naskah pertama dari dua peninggalan tersebut, Hadi menemukan satu teks mantra masing-masing benda. Masing-masing berbunyi, "Izin aku kepada bumi dengan langit. Beribu kali ampun guruku sembah. Guru sakti, guru bertuah sakti. Berjulung dijunjung, tuah berjulung tiba. Jikalau ada suratku salah berkata, beribu tobat aku kepada Nabi. Beribu ampun guruku sembah, kepada Allah juga kembali. Terberanginlah mula-mula bumi berjejak. Di bumi mula-mula wujud adalah salih iman. Berjejak arang, indah tiada patah. Berkat nenek moyangku, salih kuning, tolong bantu badan. Kasihan namanya aku. Wahai bersakti di laut, berkat dewa di gunung, berkat peri di langit, minta dibimbing bermain, aku jangan jadi. Apa sebab karenanya saya itu belum ada tahu. Jikalau salah minta ampun, sembah ke guru agung salih iman. Bertapa dewa dengan sejejak tatah, berdiam di alam ambung gamawai. Agama Islam berkembang dengan pesat di Nusantara pada puncak abad ke-16. Dengan masuknya pengaruh Islam ke Kerinci, penulisan naskah-naskah beralih ke aksara Arab dengan bahasa Melayu. Hasil-hasil sastra Kerinci pengaruh Islam cukup banyak, antara lain cerita tentang Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW, cerita tentang ajaran dan kepercayaan Islam, dan cerita mistik dan tasawuf. Penulisan sastra Incung juga dipengaruhi oleh Islam seperti adanya dalam naskah-naskah kuno Kerinci aksara Incung. Seperti pada kata pengantar Bismillah dan Assalamualaikum, ini menunjuk bahwa orang Kerinci saat peralihan masuknya aksara Arab atau Islam tidak menjadikan hilangnya aksara Incung dari kehidupan masyarakat Kerinci, tetapi memperkaya karya sastra Incung dengan nuansa Islam, yang mana mereka menulis naskah-naskah Incung dengan memasukkan unsur-unsur agama Islam.
Aksara Incung yang merupakan warisan tak benda yang dimiliki oleh Provinsi Jambi ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Kemendikbud. Sayangnya, aksara Incung ini tergolong hampir punah di masyarakat. Ini bisa dilihat dengan sedikitnya masyarakat yang bisa membaca atau menuliskan aksara ini di media tulisan. Masyarakat Jambi, khususnya Kerinci, boleh berbangga dengan aksara ini sebagai bukti bahwa dulu daerah ini mempunyai sejarah panjang yang sangat mulia. Kita bersyukur adanya beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk melestarikan aksara ini, seperti pembuatan nama jalan atau kantor pemerintah menggunakan aksara Incung.